Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini kita digegerkan oleh suatu wabah yang disebut dengan namanya wabah virus corona. Dan wabah ini berakibat dan berdampak sangat besar sekali terhadap kegiatan manusia yang ada di dunia ini. Apakah itu kegiatan keagamaan, kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, kegiatan olahraga, yang selama ini merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh manusia bisa kapan saja, tanpa adanya pembatasan hubungan-hubungan sosial, tanpa ada batasnya jam tertentu, bisa beraktivitas semuanya kita. Nah, akhir ini tentu apa sebetulnya kalau kita sebagai orang beragama, tentu kita harus melihat secara keyakinan agama pula. Virus corona merupakan suatu yang gaib, yang tidak bisa dilihat dengan mata, yang tidak bisa dihilangkan atau dibasmi dengan sekejap mata. Tetapi dia ada. Adanya itu mampu membuat lumpuh kegiatan kehidupan manusia di dunia. Apa saja dampaknya virus corona dalam kehidupan manusia itu? Pertama, kita lihat dari dampak kegiatan agama. Kita tidak lagi melihat orang berbondong-bondong datang ke masjid, orang berbondong-bondong untuk menghadiri kajian-kajian keagamaan. Orang yang punya kemampuan, dia tidak bisa lagi untuk mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan umrah. Artinya apa? Hari ini ada kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas, tetapi terbatas dengan adanya wabah ini. Jadi yang pertama kita lihat dari segi kegiatan keagamaan, dengan adanya wabah ini juga berdampak. Lalu kedua, dampak secara ekonomi. Pasar-pasar, mal-mal tidak lagi beroperasi. Bahkan baru-baru kita lihat sebuah mal yang begitu besar, karyawannya tidak bisa lagi bekerja, mereka di-PHK-kan. Jadi kalau dampak ekonomi, multi efek marketingnya sangat besar sekali. Kalau ekonomi tidak berjalan, orang tidak bisa bekerja, tentu mereka tidak bisa lagi mencari nafkah dari aktivitas mereka itu. Lalu kalau kita lihat dampak dari kegiatan yang selama ini sangat digemari oleh manusia, yaitu olahraga. Kalau di Indonesia merupakan suatu sumber ekonomi, ada namanya Liga Indonesia, kita tonton di televisi. Kita juga tidak lagi mendengar gemuruh suara penonton di saat menyaksikan Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga Inggris. Kita juga tidak lagi mendengar suara mobil sepeda motor 1000 cc. Kita tidak lagi mendengar gemuruh mobil F1 yang merupakan selama ini ikon bagi negara-negara besar, yang pada hari ini mereka sudah hentikan. Mereka tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan. Nah, dari semua aktivitas, baik dari segi keagamaan, baik dari segi sosial, ekonomi, olahraga, dan segala macamnya itu, semuanya itu merupakan suatu aktivitas yang menghidupi kehidupan manusia di dunia ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dan negara besar pun mereka tidak luput dari wabah ini, sehingga mereka tidak mampu untuk mengatasinya.
Selama ini mereka bangga dengan teknologi, bangga dengan ilmu pengetahuan, bangga dengan finansial yang begitu besar. Tetapi di saat wabah ini datang, mereka tidak mampu. Artinya apa? Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita semua di dunia ini. Sesuatu yang gaib itu tidak bisa dihilangkan dengan yang nyata. Walaupun manusia itu punya segala-galanya. Apa artinya? Kita berkeyakinan bahwa yang gaib itu tentu juga harus dihilangkan dengan yang lain. Para pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu keyakinan kita sebagai umat Islam itu adalah rukun iman. Apa itu? Iman kepada Allah. Allah ingin memberikan kepada kita sesuatu yang tidak tampak tetapi dampaknya sangat luar biasa. Apa artinya? Allah ingin mengajarkan kita, menyadarkan kita bahwa yang gaib itu juga harus dikembalikan kepada yang gaib. Dikembalikan, minta tolong kepada yang gaib. Kalau kita tidak percaya dengan ini, tentu sebagai kita orang berkeyakinan yang beriman tentu gugur keimanan kita. Nah, kita sebagai umat Islam, bagaimana kita melihat ini semuanya agar kita bisa tentram, kita bisa nyaman, kita tidak lagi mengatakan, oh ini salah, oh ini yang benar, kamu yang salah. Tidak. Tetapi ini semuanya sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah, setiap bencana yang menimpa di bumi ini semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Maka itu kata Allah Subhanahu wa taala, agar kamu tidak bersedih terhadap yang tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dari firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 23 ini, tentu dapat kita ambil beberapa pelajaran. Pertama, bahwa musibah apapun yang terjadi mungkin sudah Allah tetapkan. Untuk apa? Tentu untuk pelajaran. Nah, karena musibah itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja, kepada negara apa saja bisa terjadi. Maka Allah ingin ajarkan di sini. Nah, kalau suatu kali Allah menghilangkan dari kita suatu nikmat itu, suatu bencana itu bisa menghilangkan kesenangan, bisa menghilangkan kemarahan. Kata Allah, kamu jangan terlalu bersedih. Tetapi sebaliknya juga Allah katakan, dan jika kamu diberikan sesuatu kelebihan, suatu kebaikan, suatu nikmat, maka jangan terlalu bergembira. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tentu dari firman Allah ini dapat kita ambil, selama ini sudah banyak nikmat Allah, sudah banyak karunia Allah yang kita nikmati, yang kita pergunakan untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Kita terlalu gembira. Dengan kegembiraan itu kita lupa bahwa semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Di awal tadi kita katakan, kita berbicara antar negara umpamanya, mereka diberikan suatu ilmu pengetahuan, mereka diberikan kekuatan, tapi mereka tidak mampu hari ini, mereka tidak bisa berbuat banyak. Apa artinya? Karena selama ini mereka membanggakan, mereka terlalu gembira, mereka tidak ingat bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Allah katakan, nah ketika kamu ditimpakan suatu musibah, suatu yang tidak kamu ingat, maka jangan kamu terlalu sedih. Nah, kita sebagai orang yang berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jangan terlalu sedih. Kita jangan terlalu cemas. Kita jangan terlalu takut. Apa artinya? Allah ingin memberikan pelajaran bahwa ini merupakan suatu siklus perjalanan kehidupan di dunia. Ada namanya kegembiraan, ada namanya kesedihan. Kalau ada yang sedih, kita jangan terlalu bersedih. Ada kesedihan, ada kekurangan, kita jangan berputus asa. Kita kembalikan kepada Allah, kita dekatkan diri kepada Allah. Lalu kata Allah dalam ayat lain,
Man jaa bil hasanati faminallah. Wa man jaa bis sayyiati faminasik. Kebaikan itu datang dari Allah, sementara yang jahat atau yang kurang baik itu datangnya dari manusia. Maka itu kita berlapang dada. Kita kembali koreksi apa selama ini sebetulnya kita lakukan. Apa yang sudah kita berikan untuk Allah. Mungkin selama ini kita agaknya sering berkata, oh saya kurang hidup, saya masih kurang lagi. Saya ini belum dapatkan. Tapi kita belum lagi berpikir, apakah sesuatu sudah kita berikan kepada Allah? Apakah pengabdian kita kepada Allah sudah sempurna? Sesuai dengan profesi kita masing-masing. Artinya apa? Kita mungkin terlalu menuntut hak kita dari Allah, tetapi kita belum lagi memberikan suatu kewajiban yang seharusnya juga adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah. Nah, dari siklus, dari peristiwa-peristiwa itu seperti dikatakan tadi bahwa virus ini tidak hanya terjadi pada hari ini, bahwa wabah ini sudah ada dari dulu-dulu. Tetapi yang virus-virus sebelumnya ya hilang begitu saja. Tetapi dengan virus itu mungkin kita ya sudahlah. Tetapi Allah ingin mengingatkan kita kembali bahwa kita diberikan pelajaran dengan hal-hal yang kecil, tapi kita tidak mau mengambil pelajaran. Tapi hari ini Allah ingin lagi menegur kita dengan pelajaran yang sangat besar. Sehingga bisa membuat hati kita menjadi cemas. Bisa membuat kita menjadi getar. Sehingga kita kadang-kadang kehilangan akal kita. Sehingga kita kadang-kadang tidak berpikir logis untuk memahami apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini yang dirahmati Allah. Maka itu Rasulullah mengajarkan pada kita bahwa apa yang selama ini kita miliki, agama yang diberikan Allah, kehidupan yang diberikan Allah, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shlih lana dinal ladzi wasmatu fa amrina, wa shlih lana dinati fi ma'ashuna, wa shlih lana akhiratana ma'aduna, waj'al hayata jalata fi kulli khair, waj'alil mauta lana min kulli syarr. Artinya, ya Allah, perbaikilah agama kami untuk kami yang merupakan benteng pelindung bagi kami. Serta perbaikilah pula dunia kami untuk kami yang menjadi tempat hidup kami. Dan perbaiki pula akhirat kami yang menjadi tempat tujuan kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan dalam setiap kebaikan bagi kami. Dan jadikanlah kematian itu sebagai kebebasan dari segala keburukan kami. Para pemirsa yang dirahmati Allah. Yang pertama, kita mohon kepada Allah. Kita sudah beragama selama ini. Kita Indonesia, katakanlah 90% beragama Islam. Nah, pertanyaannya sekarang, sudahkah agama itu menjadi pelindung, menjadi benteng bagi kita? Sudahkah agama kita libatkan dalam berbagai aspek kehidupan? Sudahkah agama menjadi suatu kebutuhan hidup bagi kita? Karena agama telah menjadikan sesuatu kewajiban ada manfaatnya, dan sesuatu maslahat pasti ada madaratnya di sana. Tidak ada kita yang tidak tahu lagi bahwa yang haram itu pasti ada madaratnya. Dan kita juga tidak ada yang tidak tahu bagi sesuatu yang haram ada maslahatnya, mudaratnya di sana. Maka kita kembalikan kepada Allah. Kita mohon kepada Allah memanggil agama kita diperbaiki lagi. Lalu yang kedua, kita mohon kepada Allah. Dunia ini diberikan kepada kita. Maka kita mohon kepada Allah, jadikan dunia ini sebagai sarana untuk kita menjadikan bekal kehidupan. Walaupun kita hidup di dunia, adalah dalam rangka untuk persiapan kita ke akhirat. Karena kita semua akan menuju ke akhirat. Karena kehidupan kita semua akan bermuara kepada akhirat. Lalu kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan ini sebagai tambahan dalam sebagai kebaikan. Mari kita tumpuk kebaikan. Walaupun hari ini agak terbatas kesempatan untuk beribadah di tempat ibadah. Mari di rumah kita sempurnakan. Kalau memang tidak memungkinkan lagi kita beribadah ke tempat ibadah, masjid dan musala, mari kita sempurnakan dengan keluarga kita. Lalu terakhir, kalaupun toh kita mati dengan adanya wabah ini, kita telah terbebas dari hal-hal yang selama ini membuat diri kita ternoda daripada kejahatan. Pemirsa yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita berikan padanya ada manfaatnya, terutama bagi saya yang menyampaikan, dan yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya sendiri.
Aqulu qawli hadza wa nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi